Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kiranya saudara sekalian dalam keadaan yang sehat, penuh dengan sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat yang tersedia. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan yang sangat sempurna di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur dan kami mau memulai ibadah di hari ini dengan ucapan syukur. Biar sukacita yang daripada Tuhan menyertai kami. Terima kasih, kami mau mulai ibadah hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang Yesus amin. Dengan caranya di waktu yang katakan aku akan melihat, ku akan melihat Tuhan jadikan semua. Lambaikan tanganmu yang percaya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang Yesus lebih dari yang dengan caranya di waktu yang kita akan lihat saudaraku. Kami mau bersukaria karena Tuhan pagi hari ini. Karena Engkau Allah yang dahsyat, yang memberikan kemenangan dan menjamin hidup kami. Dalam nama Yesus, semua yang mau bersukacita berkata amin. Hidup memberikan kita dua pilihan. Kita mau bersungut-sungut atau kita mau bersyukur. Apa pilihan saudara? Apa pilihan saudara? Sekalipun kita menghadapi tekanan, saudara mau tetap apa? Sekalipun kita menghadapi tantangan, kita mau apa? Bersyukur. Yang mau bersyukur, tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan, walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sorak-sorai bagi Tuhan. Hey! Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih ku bertahan, Kau Tuhanku, teguhkan imanku. Semua katakan, ku mau tetap bersyukur. Yuk tepuk tangan di atas kepala bersama. Senantiasa bersyukur, segala yang ku alami. Biar kehendakmu ku mau bersyukur, ku mau tetap
dan hati kita akan bilang apa? Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Dia memberikan kita kekuatan yang cukup. Setuju bilang amin? Angkat kedua tanganmu bersama-sama tinggi. 1, 2, 3. Akan ku cukup. Kita mau bersukacita lebih. Berapa banyak engkau diberkati? Yes, sorak-sorai bagi Tuhan lebih. Kasih setiamu yang tak bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Sebab alasanku dan apa? Dan anugerahnya sangat besar. Semua yang diberkati lambaikan tanganmu tinggi. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk mengejar. Aku dimakan
Karena percaya janjinya ya dan amin. Amin. Dan kita tahu bahwa hidup kita itu adalah karena percaya, bukan karena melihat. Yang setuju dengan pernyataan ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ini pernyataan hati kami, percaya kepadamu meskipun kami belum melihat, tapi hati kami tetap percaya kepada janji dan perkataan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan lagi. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Dari awal katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Nyanyikan sebab aku percaya, sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya angkat tanganmu, lambaikan bersama. Sebab aku percaya bukan karena melihat, karena firman-Mu yang selalu digenapi. Aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah bersungguh perkataan-Mu, sungguh perkataan-Mu tiada pernah berubah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu.
Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya Engkau yang mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat, sehingga boleh apa yang keluar dari mulut bibirnya sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang bertemakan menjaga pikiran dan hati. Saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam pasal keempat di kitab Efesus ayat 17 sampai 24. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama membaca dengan saya ayat-ayat ini. Manusia baru, ayat 17, 1, 2, 3. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia, dengan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Firman Tuhan menyampaikan dengan tegas bahwa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan tidak boleh sama seperti mereka yang belum atau tidak mengenal Tuhan. Ada dua ciri orang yang tidak mengenal Allah. Di ayat 17 sampai 18 dikatakan, mereka adalah orang yang bodoh karena pikirannya yang sia-sia. Dan yang kedua, mereka adalah orang yang hatinya degil, keras, tidak mau diajar. Ini adalah dua ciri dari orang yang tidak mengenal Allah. Dan kedua hal inilah yang membawa mereka jatuh kepada hawa nafsu, sehingga mereka melakukan hal-hal yang cemar di dalam kehidupan mereka. Kalau kita mau hidup sehat secara rohani, kita harus menjaga pikiran kita dan hati kita. Di ibadah yang pertama tadi saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa merenovasi pikiran kita. Bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita agar pikiran kita tidak mengontrol kehidupan kita. Bapak Ibu bisa dengarkan khotbahnya di ibadah yang pertama, kalau misalkan Bapak Ibu punya kesulitan untuk bisa mengontrol pikiran. Dan di ibadah yang kedua ini saya mau membahas tema yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa menjaga hati kita. Karena itu saya beri judul, hati-hati jaga hati. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan? Katakan amin. Amsal 4 ayat 23 berkata demikian, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada sebuah dongeng tentang seekor tikus yang sering mengeluh sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan bilang gini, Tuhan, Engkau Maha Pencipta, Engkau bisa melakukan mujizat. Tuhan boleh enggak ubah saya tikus kecil ini jadi kucing. Karena kucing tetangga di rumah sebelah itu tuh menakutkan buat saya. Kalau saya jalan seakan-akan di belakang saya tuh ada si kucing yang mau menerkam. Tuhan boleh enggak ubah saya jadi kucing. Dan Tuhan ternyata mengabulkan doa si tikus.
Dia berubah menjadi kucing, tapi tidak lama kemudian dia doa lagi, Tuhan tolong Tuhan, saya baru tahu nih rasanya jadi kucing. Setelah saya ketemu dengan anjing, tiba-tiba saya jadi takut, Tuhan boleh nggak ubah saya jadi anjing. Akhirnya Tuhan mengubah si tikus yang jadi kucing, sekarang kucing jadi anjing. Dia senang untuk beberapa saat, tapi kemudian dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan, kemarin saya lihat ada satu binatang yang besar, mengaum. Wah, takut banget Tuhan. Boleh nggak Tuhan ciptakan ganti saya nih. Udah, makasih sih Tuhan udah jadi anjing, tapi saya sekarang pengen jadi harimau. Tuhan boleh nggak ganti saya Tuhan, buat saya jadi harimau. Akhirnya Tuhan mengabulkan doa si tikus kecil ini. Diubahlah tikus menjadi harimau. Begitu dia jadi harimau, keesokan harinya dia doa lagi sama Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, ubah saya Tuhan. Saya mau jadi pemburu. Karena ternyata pemburu itu dia mengejar-ngejar saya, mencoba untuk mengambil kulit saya. Tuhan tolong ubah saya menjadi pemburu. Kali ini Tuhan menjawab doa si tikus kecil tadi. Dan dia bilang gini, udah kalau gitu kamu balik lagi aja jadi tikus. Karena meskipun kamu udah jadi harimau, ternyata hati kamu masih hati tikus. Dari kisah ini saya pengen mengajak saudara untuk menyadari bahwa kapasitas hati itu menentukan seberapa besar berkat yang bisa kita terima. Kita orang semua mungkin sama. Mungkin berat hati kita ya sama lah kurang lebih. Tapi yang saya bilang kapasitas ini adalah kemampuan kita untuk menerima, kemampuan kita untuk menampung. Kalau saya boleh ilustrasikan, saya punya 2 botol. 2 botol ini sama-sama botol. Beli di toko yang sama, terbuat dari bahan yang sama, tutupnya sama-sama putih. Yang membedakan hanya kapasitasnya, isinya aja. Kira-kira kalau saya ambil air di sungai atau di air terjun, apakah 2 botol ini akan mendapatkan hasil yang sama? Tentu tidak. Walaupun sumbernya sama, air terjun yang sama, sungai yang sama, tapi seberapa air yang bisa didapatkan oleh masing-masing botol itu ditentukan oleh kapasitasnya. Begitu juga dengan kita. Berkat Tuhan itu banyak tersedia buat orang percaya. Tapi kadang kenapa ya? Saya dapatnya segini, orang lain kayaknya dapat lebih banyak. Mungkin kita perlu cek. Mungkin saja itu terjadi karena ada kapasitas hati yang berbeda. Coba saya tanya sama saudara, kalau saya isi ini dengan minyak, mau nggak saudara bayar harga yang sama? Tentu nggak mau. Saudara pasti akan bayar yang ini lebih murah, yang ini lebih mahal. Kapasitas hati seseorang di dalam bisnis juga terlihat. Ada bos-bos, pemilik perusahaan yang mau membayar orang lebih mahal. Kenapa? Karena attitude hatinya berbeda. Orang yang kapasitas hatinya kecil cenderung melihat sesuatu negatif. Cenderung playing victim, merasa dirinya adalah korban. Cenderung gak berani untuk melangkah. Tetapi orang yang kapasitas hatinya besar, dia adalah orang yang dihargai bahkan oleh manusia. Apalagi oleh Tuhan. Karena di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan bilang demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan adalah Tuhan yang mampu melihat kedalaman kita. Casing kita bisa perbaiki untuk menipu orang, tapi Tuhan melihat hati. Banyak orang menyadari bahwa menjaga hati itu penting. Tapi sayang, tahu itu tidak cukup. Buktinya Amsal 4 ayat 23, ini ditulis oleh seorang yang pandai sekali.
ditulis oleh Raja Salomo. Salomo jelas bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Tapi di dalam kehidupan Salomo, dia kecolongan. Dia yang bilang jaga hati, dia yang gagal untuk menjaga hatinya. Hati dia, firman Tuhan catat, mulai condong. Mengikuti istrinya, karena istrinya banyak. Karena itu kita perlu menyadari, walaupun kita ingin menjaga hati, kadang ini sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada peribahasa bilang, dalam lautan bisa diduga, dalam hati siapa yang tahu. Kadang kita tidak menyadari keadaan kondisi hati kita sendiri. Pernahkah saudara selama ini merasa, saya orangnya oke kok, nggak iri hati. Tapi begitu ada teman atau saudara yang mendapat berkat lebih banyak daripada kita, di hati kita mulai keluar respon. Kok dia kayak gitu ya? Kenapa bukannya saya? Padahal saya udah kerja lebih lama, padahal saya lebih besar kakaknya. Kenapa ya? Mulai kita ada iri hati. Atau ketika ada keadaan sulit, selama ini mungkin saudara datang ke gereja, rajin beribadah, rajin bikom, tapi tiba-tiba waktu ada keadaan yang sulit datang di hidup saudara, saudara meragukan Tuhan. Kadang kita sendiri kaget, kenapa ya saya kok bisa gini? Kenapa ya harusnya tuh saya nggak gini tapi kok saya begini? Ada keadaan-keadaan yang menunjukkan jati diri dari hati kita. Karena itu kita harus berhati-hati sekali. Kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar daripada kita untuk kita tahu bagaimana menjaga hati kita. Yeremia 17 ayat 9 bilang begini, betapa liciknya hati, firman Tuhan bilang hati kita ini licik sekali, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita sendiri belum tentu tahu hati kita seperti apa. Karena itu gimana? Di ayat selanjutnya firman Tuhan bilang, Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Daud mengetahui hal ini. Karena itu dalam kehidupan Daud itu selalu minta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Sama seperti kita, mungkin kita ada teman yang kelihatannya kurus, kelihatannya oke, sehat, tapi begitu dicek, wah kolesterolnya tinggi, diabetesnya tinggi, darahnya tinggi. Padahal secara kasat mata kelihatannya dia baik-baik saja. Begitu juga dengan hati kita. Karena itu kita membutuhkan Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Ngomong-ngomong soal menjaga hati, saya rasa ada satu tokoh di dalam firman Tuhan yang kita akan pelajari hari ini. Dia adalah orang yang bisa menjaga hatinya di dalam keadaan yang sulit. Namanya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus di dalam surat yang di Filipi yang akan kita baca sebentar lagi, adalah orang yang sedang terpenjara. Saudara bayangkan sebentar kalau saudara terpenjara, kira-kira perasaan hati saudara itu seperti apa? Mungkin saudara bisa tawar hati, patah semangat. Wah, nanti gimana ya masa depan? Saudara iri hati mungkin sama orang. Kenapa? Saya memberitakan firman kok di penjara. Orang yang mungkin membunuh, mencuri, tidak masuk seperti saya. Mungkin kita kecil hati jadi takut, aduh masa depan gimana ya. Mungkin kita jadi pahit hati, kecewa sama Tuhan. Saya bela Tuhan kok saya masuk penjara. Tapi apakah itu respon Rasul Paulus? Tidak sama sekali. Rasul Paulus orang yang berhasil menjaga hatinya sampai akhir hayatnya. Dan ini yang akan kita pelajari.
Ada 5 hal yang kita ingin pelajari bagaimana cara kita belajar untuk menjaga hati kita. Filipi 4 ayat 4-7 berkata demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hal pertama yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita untuk kita menjaga hati adalah dengan hidup bersukacita dalam Tuhan. Penelitian menemukan bahwa orang yang happy, yang bisa bersukacita, itu memiliki otot jantung yang lebih kuat. Saudara tahu ada quotes yang berkata, ayat yang berkata, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya beberapa kali ke tempat praktek dokter, saya kira dokternya Kristen, karena ada quotes ini di depan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi begitu saya ketemu sama dokternya, kelihatannya bukan orang Kristen. Ternyata ayat ini sudah diterima oleh begitu banyak orang, termasuk di dunia kedokteran. Hidup bersukacita adalah antidot atau obat yang membuat kita bisa melawan tawar hati atau patah semangat. Ketika kita bersukacita, keadaan boleh berubah. Tapi firman Tuhan berkata kalau kita bersukacita, kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk adalah salah satu orang yang menuliskan bagaimana ketika keadaan berubah, dia tetap mau mengambil keputusan untuk bersukacita. Habakuk 3 ayat 17 berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu dan sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kalau kita mau memiliki sukacita sejati, mari jangan taruh sukacita kita kepada barang-barang yang sifatnya sementara. Mungkin kalau diterjemahkan Habakuk 3 ayat 17 jadi terjemahan modern, kita bisa bilang begini. Sekalipun simpanan di bank tidak berbunga, sekalipun usaha tidak berbuah, sekalipun anak dan keluarga mengecewakan, di dompet tidak ada uang, motor dan mobil terhalau dari garasi, tetapi aku akan bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama latih. Sukacita merupakan keputusan yang kita buat, bukan karena keadaan. Tapi biarkan, kita tidak membiarkan hati kita menjadi patah semangat. Kita lawan dengan sukacita di dalam Tuhan. Hal yang kedua, apa yang kita lakukan untuk menjaga hati? Rasul Paulus bilang, bukan hanya hidup bersukacita di dalam Tuhan. Ayat yang kelima dari Filipi 4 berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Hidup berbuat baik adalah antidot atau obat yang membuat kita bisa menjaga diri kita dari virus iri hati. Banyak ayat di dalam firman Tuhan menunjukkan orang yang iri hati akan menemui kejatuhannya. Kain iri hati sama Habel. Yusuf, kakak-kakaknya iri hati terhadap Yusuf. Saul iri hati terhadap Daud. Hati-hati loh saudara, biasa kita iri hati itu sama orang yang dekat. Karena itu kita harus lawan dengan cara berbuat baik. Kejadian 4 ayat 7, waktu Kain melakukan sesuatu yang buruk sama Habel, Tuhan langsung tanya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mungkin
Kakak kita lihat lebih cantik, lebih pintar, karirnya lebih maju. Suami istrinya kayaknya lebih sayang. Mungkin kita lihat teman sepekerjaan kita, kayaknya kenapa ya dia lebih disukai bos, banyak orderan masuk ke dia, dan kita mulai iri hati. Hati-hati saudara, cara untuk menangkal iri hati adalah dengan cara kita berbuat baik kepada orang tersebut. Biasa rumput tetangga itu akan selalu jauh lebih hijau. Tapi kalau saudara boleh ngobrol sama tetangganya, ternyata rumputnya itu gak sehijau itu kok. Seringkali apa yang kita lihat, entah di sosial medianya, di Instagram, itu semua yang baik-baik. Tapi ketika kita ngobrol sama dia, kita berbuat baik sama dia, kita akan tahu sebetulnya dia juga memiliki permasalahan sendiri. Dengan kita berbuat baik, kita sedang menyirami rumput kita sendiri. Kalau hari ini saudara merasa, aduh kok saya kayaknya mulai iri ya sama orang-orang di sekitar. Mari ambil keputusan untuk berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga hati? Yang ketiga adalah dengan hidup berserah. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6a, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Hidup berserah adalah antidot atau obat penangkal untuk orang yang kecil hati atau suka takut, suka stres. Tahukah saudara, di dalam dunia medis ada satu istilah penyakit yang dikenal dengan broken heart syndrome. Broken heart syndrome ini adalah melemahnya otot jantung sehingga jantung itu nggak bisa memompa darah ke bilik-biliknya dengan baik. Dan ternyata setelah diteliti, kenapa orang bisa punya broken heart syndrome adalah karena dia stres. Stres yang berkepanjangan membuat seseorang jadi beneran sakit hati ya, jantungnya terkena. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan kamu khawatir. Mungkin di malam-malam saudara gak bisa tidur, memikirkan besok gimana ya, nanti masa depan gimana ya, anak saya sekolah gimana ya. Tapi firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Karena itu kalau kita khawatir, sebetulnya kita lagi membuang energi kita untuk hal-hal yang percuma. Kalau saudara khawatir, biasa itu dimulai dari pikiran. Jadi saya mau mendorong saudara coba dengar sermon khotbah yang pertama, bagaimana caranya mengendalikan pikiran kita. Kalau kita khawatir, kita nggak akan bisa bergerak, kita takut untuk mengambil langkah ke depan. Karena itu kita belajar untuk berserah. Hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Saudara yang masih online, takut melangkah ke gereja, takut ada corona. Saya mau kasih tahu, ada beberapa teman saya yang gak keluar loh. Tapi tiba-tiba bisa kena COVID, gak tahu dari mana. Karena itu belajar untuk tidak takut. Apalagi kalau masalah corona ini, selama kita pakai protokol kesehatan, harusnya aman. Mari serahkan kehidupan kita, kekhawatiran kita pada Tuhan. Karena Dia akan bertindak. Yang keempat, bagaimana cara menjaga hati adalah dengan hidup berdoa. Ayat 6b, Filipi 4 mengatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Berdoa adalah obat dari goyah hati. Goyah hati itu artinya galau. Goyah hati itu artinya kurang mantep hatinya. Saudara tahu Yesus ketika dia mau naik ke atas kayu salib, dia berdoa dulu. Doa itu membuat hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Yesus aja mau ke Golgota, saudara, dia berdoa dulu loh. Bagaimana dengan kita? Waktu kita goyah hati kita, kurang mantap hati kita, apakah kita berdoa atau malah kita ngobrol sama orang?
yang mungkin memberi kekuatan pada kita juga tidak. Ada seorang dokter yang ahli di bidang cara kerja otak, dia berkata, Dr. Caroline Leaf bilang, orang yang berdoa secara fokus 12 menit sehari, kalau dia berdoa selama 8 minggu, kalau brain otaknya di-scan dari hari pertama dibandingkan dengan minggu yang ke-8, terjadi perubahan di otaknya. Ternyata doa juga memiliki kemampuan untuk benar-benar mengubahkan pemikiran kita. Karena itu mari kita belajar untuk berdoa. Saat kita goyah hati, kita belajar untuk berdoa. Saat kita takut, kita belajar untuk berdoa. Ini adalah kunci bagi kita untuk menjaga hati kita. Doa membuat hati kita selaras dengan kehendak Tuhan. Doa memampukan kita untuk benar-benar berjalan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Ayat yang ke-7 berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, hidup bersyukur adalah antidot, obat penangkal dari sakit pahit hati. Orang yang pahit hati adalah orang yang kecewa. Orang yang bersyukur selalu mencoba mencari yang terbaik dari yang terburuk. Orang yang bersyukur coba mencari, kalau dibilang silver lining, dari awan yang hitam dia coba cari titik terang. Orang yang hidup bersyukur adalah orang yang mampu melupakan masa lalu dia di belakangnya. Siapa contoh orang yang bisa bersyukur? Namanya adalah Yusuf. Yusuf karena dia bisa bersyukur, dia tidak menyalahkan kakaknya yang membuang dia. Yusuf berhasil bilang, kamu telah merekakan yang buruk, tetapi Tuhan merekakan yang baik buat saya. Apakah kita pernah merasa kecewa dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan teman kita? Mari kita belajar bersyukur. Mungkin kita bisa bilang gini, kalau dulu keluarga saya nggak menelantarkan saya, mungkin sekarang saya nggak mandiri seperti saat ini. Kalau dulu keluarga saya usahanya sukses, bisa kirim saya sekolah ke luar negeri, mungkin saat ini saya nggak akan jadi entrepreneur. Kalau dulu saya nggak dijahatin sama teman sepekerjaan saya, mungkin sekarang saya masih sekerja sama dia, tapi sekarang saya udah bisa punya banyak orang bekerja buat saya. Mari kita belajar untuk hidup bersyukur. Ketika kita banyak bersyukur, kita sedang menjaga hati kita, melatih hati kita untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hasilnya apa? Seperti yang tadi Filipi pasal 4 ayat ke-7 bilang, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya melampaui segala akal itu tekaharti, gak dimengerti, gak tahu kenapa kok bisa. Di sini supranatural terjadi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mungkin orang melihat Rasul Paulus di dalam penjara juga bingung. Ini orang dalam penjara kok masih bersaksi, kok masih bernyanyi, kok masih semangat tulis surat. Kenapa ya bisa? Mungkin Rasul Paulus pun tidak bisa menjelaskan kenapa. Karena itu dia bilang, damai sejahtera yang melampaui akal, yang saya nggak mengerti. Kadang damai sejahtera itu nggak usah dimengerti, yang penting dirasakan. Karena itu kita nggak usah bingung, gimana ya caranya biar hati tenang. Lakukan apa yang firman Tuhan bilang. Belajar hidup bersukacita di dalam Tuhan. Belajar hidup berbuat baik. Belajar hidup berserah. Belajar hidup berdoa. Dan belajar hidup selalu bersyukur. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita dan membantu kita untuk menjaga hati kita agar kita tetap prima.
Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Saat badai datang menghampiri hidupku, saat keadaan seakan tak menentu, Kau perlindunganku, Engkau kekuatanku, dalam hadirat-Mu tenanglah jiwaku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Saat badai datang, silih berganti dalam hidupku. Hatiku kan tetap tenang, Yesus kekuatan hidupku. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu menopangku melewati badai. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Hatiku percaya kuasa-Mu, kekuatan-Mu jadikanku lebih dari pemenang. Jadikanku lebih dari pemenang. Saudara sekalian, kita telah diberkati di dalam ibadah online pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang saudara telah terima, camkan di dalam hati, lakukan di dalam kehidupan. Terima kasih juga untuk hamba Tuhan yang telah menjadi saluran berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah berkati. Dan biarlah iman kami makin hari makin bertumbuh. Kami makin merindukan Tuhan dan firman-Mu. Walaupun pandemi masih ada, tapi kami percaya Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dan bila mana sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini, kami juga berdoa buat presiden kami, urapi dan berkatilah hamba-Mu dari kepemimpinan di pusat sampai ke daerah-daerah.
supaya benar-benar Indonesia bisa jaya oleh anugerah Tuhan. Berkatilah juga dengan hikmat agar dapat mengatasi krisis kesehatan karena pandemi COVID-19, krisis ekonomi, resesi atau apapun yang lain. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan memberkati. Nothing to scare, I have hope to share, I have Jesus to share. Why are you worried? Yeah, yeah, why are you worried? Yeah, yeah. Why are you running from his love? I won't be running without him, but with him I'm running in Victor 600 horsepower like a GDI, like Elijah. Went to heaven with chariot of fire, with horses with fire. I'm running. Mengapa semua ini ku khawatirkan? Kehidupan masa depan Dia telah rancangkan. Kasih yang menemukanku apa adanya, bersamanya ku siap berlari. For you are by my side, will always by my side. I'm running. I'll never be afraid, karena ku berlari denganmu. Firman-Mu berkata, serahkanlah kekhawatiranmu ke dalam tangan